Shalom, hai semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya pasti dalam keadaan sehat ya, penuh sukacita dan semangat untuk belajar. Baiklah, pada saat ini Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 4 pelajaran pertama, yaitu Sungguh Allah Maha Hadir. Mari kamu persiapkan Alkitabnya, kamu persiapkan buku tulisnya, buku pendidikan agama Kristennya, dan alat-alat tulisnya. Pastinya setelah kamu persiapkan, tentu kamu juga sudah siap untuk belajar pada saat ini. Dan sebelum Ibu menyampaikan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kamu ambil sikap berdoa, dan Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan pembelajaran pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti setiap materi yang akan disampaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah, Ibu akan membacakan tujuan dari pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat mengungkapkan kekaguman atas kehadiran Allah. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh kehadiran Allah dalam hidup manusia. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan arti dari Allah Maha Hadir. Baiklah, Ibu akan memberikan penjelasannya. Mohon diperhatikan. Ketahuilah bahwa kehadiran Allah itu dapat kita lihat melalui alam ciptaannya, termasuk manusia. Allah juga hadir melalui berbagai peristiwa kehidupan yang dialami oleh manusia. Kehadiran Allah melalui alam ciptaannya dapat kita lihat, misalnya Allah menciptakan matahari. Matahari adalah sumber energi bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Allah menciptakan hujan. Air hujan bermanfaat untuk pertanian, kehidupan manusia, dan sebagainya. Air hujan juga bermanfaat untuk tumbuhan dan hewan karena mereka juga memerlukan air untuk kelangsungan hidup mereka. Allah menciptakan tumbuhan. Seluruh makhluk hidup juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup. Matahari, hujan, dan tumbuhan hanya bagian kecil dari begitu banyaknya ciptaan Allah. Selanjutnya, untuk memelihara alam ciptaan Allah, manusia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya. Allah bisa menciptakan manusia, namun manusia tidak. Allah bisa menciptakan bintang, bulan, matahari, dan sebagainya, namun manusia tidak bisa. Tuhan bisa menciptakan hewan-hewan di darat, air, dan udara, namun manusia tidak. Allah bisa menciptakan beraneka macam tumbuhan, namun manusia tidak. Ini semua menunjukkan betapa berkuasanya Allah dan betapa terbatasnya manusia. Mari dibuka Alkitabnya. Dibuka dari kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan ini berisi pujian Raja Daud atas kemahakuasaan Allah yang hadir melalui ciptaannya. Raja Daud juga menegaskan betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Manusia dipilih Allah untuk memelihara alam ciptaannya, namun bukan berarti manusia bisa bertindak sesuka hati atau tidak bertanggung jawab. Kemudian,
dalam kitab Mazmur pasal yang 104 ayat 1 sampai 35, di sana menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah yang diuraikan secara puisi oleh sang pemazmur, yang bisa juga dibandingkan dengan proses penciptaan alam semesta beserta dengan isinya yang terdapat di Kejadian pasal 1. Baiklah, sekarang kita kembali lagi pada kitab Mazmur pasal yang 8 ayat 1 sampai 10. Pasal ini menekankan bahwa kita dapat mempercayai dan memuji Allah tanpa ragu atau tanpa syarat. Pada saat inilah kita meminta supaya diberi iman yang mampu untuk mengekspresikan perasaan sukacita kita ketika kita melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Sama seperti seorang anak yang menunjukkan ekspresi bahagia dan sukacitanya ketika mendapat perhatian dari orang yang disayanginya. Ketika kita melihat seluruh ciptaan Tuhan, mungkin kita seringkali merasa kecil dibandingkan dengan luas, besar, dan indahnya ciptaan Tuhan. Kita mungkin sering merasa heran betapa Allah begitu dan peduli kepada kita. Padahal mungkin kita sering mengecewakan Tuhan. Namun, disinilah kita boleh melihat bahwa kita diciptakan Tuhan dengan istimewa dan kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan minta kita untuk mengelola ciptaan Tuhan ini yang begitu indah dengan penuh tanggung jawab. Dan Allah hadir dalam kehidupan kita. Manusia kita ini begitu istimewa di hadapan Allah, sehingga kita dipercayakan Tuhan untuk mengelola alam ciptaannya, dan kita merawat dengan penuh sukacita dan hikmat yang dari Tuhan. Oke, kemudian kita kembali membuka Alkitab dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35. Dibaca ya. Oke, Ibu bacakan secara singkat saja bahwa ayat ini sebuah gambaran singkat tentang ciptaan Allah yang dituliskan dengan bahasa bentuk puisi. Dia berbentuk puisi, memiliki kata-kata indah, ya, di mana ciptaan Allah hari lepas hari yang disebut oleh pemazmur itu menjadi alasan kita untuk memuji Allah. Dan dalam Kejadian pasal yang pertama juga di sana menceritakan urutan penciptaan Allah. Jadi kita boleh membandingkan. Kalau di kitab Mazmur tadi, penciptaan Allah digambarkan dengan bahasa puisi. Dan di Kejadian dengan menceritakan seperti kisah atau cerita. Oke, berikut akan disampaikan urutan penciptaan bumi dan isinya. Dengarkan baik-baik ya. Hari ke-1, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat. Hari keenam, Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat.
Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Atas semua ciptaan Allah itu, patutlah kita menaikkan syukur dan pujian kemahakuasaan Allah dalam menciptakan bumi ini beserta dengan seluruh isinya. Hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Allah hadir melalui ciptaannya yang luar biasa. Kembali Ibu katakan, untuk kita harus bersyukur atas setiap kuasa Allah yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita manusia yang diciptakan Tuhan dengan istimewa. Puji Tuhan, demikian materi yang boleh Ibu sampaikan. Semoga kamu dapat mengerti dan memahami dan boleh mengaplikasikannya, mempraktekannya dalam kehidupanmu untuk selalu bersyukur atas kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada saat ini, Ibu akan menutup dengan doa. Ambil sikap doa, Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai dalam pembelajaran kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan kami akan bertemu kembali di pembelajaran kami berikutnya. Kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.